Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam. Jadi hari ini kita akan mendiskusi. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan konsep-konsep matematika yang terdapat pada Istana Asia. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Istana Asia ini memiliki berbagai konsep matematika yang diantaranya ada konsep geometri, pola, skala, dan lain sebagainya. Di sini kita akan membahas apa-apa saja konsep yang kita temukan dari Istana Asia ini. Baik, langsung saja kita masuk ke menuju istana. Sebentar, di sini bisa kita ambil satu pertanyaan ataupun konsep. Nah, mengenai tiang bendera ini, apakah teman-teman ada pertanyaan mengenai tiang bendera ini? Saya punya pertanyaan tentang tiang bendera itu. Tiang bendera itu kan berbentuk tabung, panjang kan? Ya, Terus tuh, saudara. jika Ya, ada 4 orang yang melingkari tiang bendera dengan bentuk lingkaran, terus masing-masing jarak ke tiang itu sekitar 1 meter. Berapa kira-kira keliling lingkaran di iya, tempat terus. mereka berdiri? Menurut Marsha gimana? Menurut saya, tadi kan itu mereka melingkari tiang bendera tersebut dengan jaraknya 1 meter. Nah, untuk keliling lingkaran sendiri itu kita ada rumusnya 2 dikali Pi dikali R. Nah, jadi di sini Husna, Pi-nya itu kan 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Jadi langsung saja kita operasikan di sini. Seperti 2 itu dikali 3,14 lalu dikali jari-jari yang tadi yang 1. Jadi hasilnya itu bisa kita dapatkan sekitar 6,28 meter. Seperti itu kira-kira untuk keliling lingkaran tempat orang berempat tadi berdiri. Husna. Apakah sudah jelas, Husna, mengenai pertanyaan yang tadi? Sudah. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Husna tentang pertanyaan yang ditanyakan tadi. Itu termasuk apa ya, Husna? Termasuk meaningful learning kah atau joyful atau mindful? Eh, Kalau menurut saya itu meaningful. Meaningful,
Mengapa kira-kira itu dikategorikan meaningful? Karena itu berbentuk nyata. Oh, jadi bisa kita langsung praktekkan begitu. Iya, Saya ada satu lagi pertanyaan ini, yang ini. Misalnya ini kan dari tiang bendera itu ke istana itu. Jaraknya itu berkisar, kita ambil saja. Nah, jika kita melangkah satu langkah itu 50 cm, setiap langkah kita itu berapa ya kira-kira? Berapa langkah kira-kira untuk menuju ke istana itu? eh, di situ kan ditanya tuh setapak jalan tuh kan panjangnya tuh 20 meter, jadi kan? Benar? Iya, benar. Itu tuh setiap satu langkah itu perkiraan 50 cm. Apakah itu? Iya, Hmm. Nah, iya. tadi kan ditanya berapa banyak langkah yang dibutuhkan untuk sampai ke pintu. Jadi sebelum itu kita rubah dulu sentimeter ke meter. Jadi sentimeter ke meter itu 100. Nah, di situ 50 sentimeter tuh kita bagi dengan 100. Jadi hasilnya itu kan 0,5. Jadi setiap satu langkah itu sama dengan 0,5 meter. Nah, udah dapat itu, langsung saja kita bagikan. Yang 20 meter bagi 0,5. Itu sama dengan 40. Jadi, dibutuhkan itu 40 langkah. Jadi sekitar 40 langkah ya, Husna. Iya, Eh, apakah ada konsep lain lagi yang terlihat di sini? Saudara Aldi, bagaimana? Apakah menemukan adanya konsep matematika yang ada pada bangunan luar istana ini? Saya dapat, apakah suara saya kedengaran? Halo, Halo, kedengarannya. bisa-bisa terdengar. pada gambar bangunan ini saya dapat melihat empat bentuk, empat atau tiga bentuk tabung yang berbeda-beda. Ada yang diameternya besar, ada yang tingginya tinggi, ada yang tinggi, dan ada juga yang sedang. Sedangkan saya mau mencari rumus volume pada tabung. Rumus volume kan PR kuadrat kali tinggi. Yang pertama kita cari nih, yang paling diameternya yang paling besar. Kalau menurut saya, kita dapat memisalkan tinggi tabung yang diameternya paling besar ini, menurut saya misalnya itu 7 7 tinggi 7 meter, diameter diameter kisaran 1 meter. Kita dapat menyimpulkan volume tabung dengan diameter yang paling besar di antara keempat bentuk tabung yang berbeda-beda ini menggunakan rumus yang tadi, PR kuadrat kali tinggi. Tingginya kita buat double-double 7 karena tingginya tadi kelipatan 7 kan? Eh, enggak. Oh, kita ubah dulu diameternya. Diameternya tadi saya bilang 1 meter. Kita ubah ke jari-jari. 1 meter itu berarti 50 cm. 50 cm pi
3,14. 3,14 dikali 50 kuadrat dikali tinggi. Tingginya tadi 7 meter. 7 meter kita ubah ke centimeter. Berarti 700 centimeter. 3,14 dikali 50 kuadrat. 50 kuadrat kita ubah menjadi 2.500. 3,14 kali 2.500 kali 700. 3,14 kali 2.500. 3,14 kali 2.500. Itu sekisaran 6, 7, 15, 8, 2, 549.500 cm. Kalau kita ubah ke meter, itu 5.495 meter. Apakah ada tanggapan dari teman-teman? Saya sedikit ada. Ada beberapa tanggapan lagi. Kan ini tuh tadi mencari volume ya. Ya, Nah, untuk soal mencari volume ini, apakah bisa kita kategorikan sebagai mindful learning ataukah tidak? mindful learning menurut saya bisa sih, karena ini kan kita langsung lihat secara nyata. Kita dapat Ya. menggambarkan pada sistem sekolah dasar. Nah, kalau pada sekolah dasar kan tidak mungkin kalau kita mengajarkan tentang volume tabung beserta rumus-rumusnya, khususnya saja pada sekolah dasar. Nah, itu bagaimana ya caranya kita mengajarkan kepada siswa kelas rendah untuk mengenal tabung-tabung ini? Apakah dengan mengamati saja kepada mereka atau bagaimana ya seharusnya? Kalau untuk rentan kelas dari kelas 1 sampai kelas 4, memang ini masih belum cocok untuk diajarkan pada kelas 1 sampai kelas 4. Tapi menurut saya untuk kelas 5 dan 6 sudah bisa mempelajari volume tabung. Baik. Nah, di sini bisa kita amati berbagai konsep matematika seperti ada lingkaran dan lukisannya itu berbentuk persegi panjang. Apakah teman-teman ada yang mengajukan beberapa pertanyaan mengenai konsep-konsep ini? Ketika kita melihat pada gambar ini, gambar-gambar pada lukisan ini berbentuk persegi panjang. Rumus persegi panjang itu panjang kali lebar. Kalau kita cari pada gambar presiden contohnya, kalau kita misalkan ini lebarnya lebar 60 cm, panjangnya 80.
Berarti panjang kali lebar 80 kali 60. Berarti dapat kita temukan rumus atau konsep matematikanya 80 kali 60 berarti 480 cm kuadrat. Bagaimana tanggapan teman-teman? Baik, itu memang sesuai dengan yang rumus kita. Itu kan untuk yang lukisan satu saja. Kalau berbeda tentu, kalau lukisannya beda tentu luasnya juga beda, bukan? Ya, Nah, untuk yang di atasnya itu kan ada berbentuk lingkaran. Nah, iya, lingkarannya kan ukurannya di sini dapat kita amati berbeda-beda. ya. Bagaimana konsep-konsep lingkaran ini dapat kita ajarkan kepada siswa sekolah dasar yang terkait meaningful dan mindful ataupun joyful learning. Tentunya pertama-tama kita menjelaskan apa itu rumus daripada lingkaran. Teman-teman tahu kan apa itu rumus lingkaran? Rumus mencari lingkaran, PR luas kuadrat. lingkaran. Ah, apakah teman-teman bisa memisalkan berapa diameter pada gambar lingkaran? Yang paling besar dulu. Yang paling besar, kira-kira berapa Ya, ya, Aldi? misalkan coba teman-teman memberikan saran. Kita misalkan berapa ini diameter lingkaran pada yang besar, lingkaran yang besar ini. 1 meter lebih atau berapa itu kita ambil perkiraannya? 1 meter, tadi kan saya bilang pada gambar lukisan Presiden Soekarno, lebarnya 60. Berarti ini sekisaran 1 meter 20 120 centimeter. Bagaimana tanggapan teman-teman? Menurut saya itu sesuai saja. Tapi bagaimana dengan tanggapan Husna? Apakah ada saran atau bagaimana? Bagi saya udah pas sih, bisa tuh. Tadi kata Berarti Aldi yang lingkaran itu diameternya berkisar 120. Terus yang kecil ini berapa ya kisarannya? tengah tengah ada lingkaran, berarti menurut saya diameternya ini 60 cm. Ya 60 kan? Ya. Baik, kita langsung saja mengamati yang selanjutnya. Aldi, coba berhenti di situ, stop. Nah, Ini ya, dari situ kan ada karpet tuh berbentuk persegi. Bentuk persegi itu, ya. Dan tadi Aldi bahas tuh pas pada tabung tuh kan itu termasuk kalau termasuk apa sih ya? Kelas SD itu kan dari kelas 5 sampai kelas 6. Terus kan saya mau contohkan kayak dari kelas 1 sampai kelas 4 gitu. Itu kan kayak lebih menghitung atau mengamati gitu. Nah, jadi di sini tuh kan di dalam persegi
persegi itu kan ada beberapa beberapa patung tuh. Nah, di situ kita bisa hitung ada beberapa tuh di dalam patung tersebut, di dalam persegi itu. Apa bisa ngitung? Bisa dihitungin? Bisa, bisa. Ayo kita hitung sama-sama. Yang ada di dalam karpetnya aja kan. Iya, di dalam karpet aja. Ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak siswa sekolah dasar, khususnya kelas 1, mungkin mengenai berhitung ataupun sebagainya. Jadi ada patung yang duduk itu ada berapa orang ya, teman-teman? Eh, bentar. Itu 6. 2, 3, ya ada 6. Kalau yang berdiri itu ada 4. 4. Ya, jadi kalau dihitung 6 ditambah 4 berarti 10. Nah, berarti di dalam persegi itu terdapat 10 patung di ya di persegi tersebut atau di karpet tuh. Setelah ini apa ada lagi konsep yang ada di sini, teman-teman? Coba lihat Ini jendela. Kalau jendela. ini kan berbeda. Nah, iya itu jendela. Terus Ini yang bentuk persegi panjang itu. Itu kan juga salah satu konsep matematika kan? Itu Ya, apa ya? Cermin itu. cermin itu. cerminnya ada 4, 5, 6, 7. Ada 7. 7 Ya, ada 7. ukurannya. Ini ada 7 cermin. Kalau untuk jendelanya berapa ya kira-kira di ruangan ini? Jendela Iya, ini pintu. Tuh, Ini pintu ini. Ini jendela atau pintu? itu jendela kan? itu pintu. Iya, Pintu kah? pintu nggak mungkin. Iya, Pintu. pintu. Kayaknya pintu tuh. Bentuk yang di atas jendela itu agak seperti segitiga bukan? Di mana? Bentuk yang ini. Ini. Di atas pintu Iya, tuh. iya. Itu seperti segitiga. Coba jangan di zoom, Aldi. Lihat dari jauh. Enggak sih, ini enggak segitiga. Bukan ya?
Coba kita cari yang lain. Ini ada konsep implikasi nih? Enggak. Ada tuh. Ada. Yang pintu kacanya tuh. Yang tapi bagian kan pintu kaca tuh ada dua tuh. Bagian atas sama yang bawah. Ini. Ini. Di pintu di pintu kaca ya pintu kaca itu. Mana? Itu kan berbentuk Ini. ya itu. Stop. Nah, kalau itu kan berbentuk persegi panjang. Iya kah? Iya ya. Iya. Hmm. Terus sebenarnya ada lain lagi. Setelah saya lihat-lihat, ternyata di Istana Asia ini banyak persegi panjang ternyata. Seperti bentuk Bahkan piramid. ada lagi. em, Konsep polanya ada nggak di sini, Aldi? Yang konsep pola seperti ornamen ataupun apa yang terdapat di dalam Istana Asia ini? Konsep. Iya, konsep pola. Seperti Mungkin ukiran-ukiran. ada ukiran. Ini bukan ukiran ini. Iya, cuman kayak yang berbentuk kayak pola gitu misalnya. Ini enggak. Kita ada yang namanya konsep pola kan. Dari kanan lagi.